Halo, selamat jumpa kembali. Di sini hari Selasa, waktunya UTBK ya. Jadi di sini saya akan mengerjakan beberapa soal yang semuanya ada tabel ya. Nah, di sini saya mengambil soal-soal dari soal SBMPTN tahun 2016, 17, dan 18. Jadi tema hari ini adalah soal yang bertabel atau membaca tabel ya. Oke, silahkan menikmati ya. Oke, untuk soal nomor satu, diketahui harga saham 5 perusahaan adalah sebagai berikut, tabel berikut ya. Lalu berdasarkan tabel di atas, keuntungan terbesar diperoleh dari saham perusahaan. Oke, karena yang dicari adalah keuntungan, ini kan dapat diperoleh dari harga jual kurangi harga beli ya. Oke, jadi kalau kita bikin tabel baru, yaitu nama perusahaan A, B, C, D, E, lalu kita bisa buat kolom baru, yaitu nama kolomnya keuntungan per lembar. Keuntungan per lembar. Jadinya keuntungan per lembar untuk perusahaan A adalah 5.200 dikurangi 4.000, yaitu 1.200. Lalu yang B adalah 4.100 dikurangi 2.500, sekitar 1.600 ya. Yang C 6.350 dikurangi 4.500, itu sekitar 1.850. Oke, yang D berarti 11.025 dikurangi 10.000 jadi 1.025. Oke, yang E adalah 17.500 dikurangi 18.000, jadinya negatif 500 ya. Oke, karena perusahaan E mengalami kerugian, ya udah kita tidak usah menganggapnya ya. Berarti tinggal 4 pilihan sekarang. Oke, dari situ kita dapat keuntungan total. Nah, bagaimana dapat keuntungan total? Dengan cara mengalihkan keuntungan per lembar dikali jumlah saham yang dimiliki. Jadinya untuk perusahaan A, 1.200 dikali 400. Baru 480.000 ya kira-kira. Lalu yang B, 1.600 dikali 350. Ya, ini kira-kira 640 dikurang berapa ini ya? Kan bisa dihitung jadi 1.600 dikali 400 min 50 lah ya. Jadinya 640.000 dikurangi berapa tuh? 32.000 ya. Ya 80 lah, sorry maaf. Sama dengan 560.000. Lalu 1.850 dikali 250 ya. Oke, ini jadinya kan dapat itu sebagai 18.500 dikali 250 per jangan gitu ya. 250 itu kan 1000 per 4. Nah, jadinya 850 dibagi 4. Berapa nih? 4 16 25 itu berarti 6 110 2 5 sekitar 462.500. Lalu yang terakhir 1000 perusahaan D 1025 dikali 650. Oke, bisa ditulis sebagai 1000 ditambah 25 dikali 650. Jadinya 650.000 ditambah sesuatu. Nah, karena 650 itu sudah maksimum, ya harusnya 540 ya, maaf. Ini dikali 540. Oke, maaf. Kali 540. Ini ganti 540. Oke, ini kira-kira adalah 54.000 ditambah 25 kali 50 itu berapa ya? 540 kali 25 0 20 27.000 08 10 153 13.500 ya. Wow. Jadi kira-kira jadi 53.500. Oke, dari keempat ini ternyata yang paling besar adalah 560.000 yang dimiliki oleh perusahaan B. Jadi keuntungan terbesar dari saham perusahaan diperoleh dari perusahaan B. Oke. Mungkin ini cuma ngitungnya saja ya, mungkin agak tricky aja ya, tapi gitu-gitu aja soalnya. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2 yang dari soal SBMPTN tahun 2017, Adi melakukan penelitian mengenai kualitas pelayanan di beberapa bank. Penilaian dilakukan berdasarkan jumlah pegawai teladan di tiap bank dengan memperhatikan tiap aspek penilaian. Tabelnya sebagai berikut.
Berdasarkan tabel di atas, bank manakah yang memiliki kualitas pelayanan paling tinggi? Oke. Oke, di sini mungkin ini ya, aspeknya yang satu itu ketika jumlah pegawainya ini ya mungkin ya. Jumlah pegawai satu, berarti bobotnya 2. Kalau jumlahnya 2, satpam bobotnya 1 gitu. Oke, berarti kalau saya dari tabel ini, saya tambahkan total bobot nilai gitu. Nah, berarti ini ada satpam, kasir, petugas parkir, saya singkat PP, lalu petugas kebersihan saya singkat PK. Oke, satpam untuk perusahaan A itu 2, berarti bobotnya 1. Oke, kalau kasir dari perusahaan Bank A, 2 juga, yaitu bobotnya 5. Petugas parkir, bobotnya 1, berarti aspeknya diambil angka 1. Nah, kalau kebersihan tidak ada, ya saya anggap 0 ya. Berarti totalnya adalah 1 tambah 5 tambah 1 tambah 0, 7. Oke, yang Bank B, karena satpamnya jumlahnya 1, pegawai teladannya, maka ini 2. Oke, kasir 2 berarti 5. Petugas parkir 2 berarti 2. Petugas kebersihan 1 berarti 2 juga. Oh, karena petugas kebersihan selalu 2, saya langsung aja otomatis ini 2. 2, 2. 4, 9, totalnya berarti berapa nih? 11 ya. Oke, yang C, 2. Untuk satpamnya 2 berarti 1. Kasir 1 berarti 4. Tugas parkir 1 berarti 1 ya. Totalnya 1, 4, 1, 2. Berarti berapa tuh? 9 ya. Ya benar 9. Ini nggak cukup ya. Untuk yang D, satpamnya 1 berarti 2. Kasirnya 1 berarti 4. Petugas parkir 2 artinya 2. Jadinya totalnya 10. Yang E, satpam 1 berarti 2. Kasir 1 berarti 4. Petugas parkir 2 artinya 2. Oh ini, oke, ini 2. Berarti sama-sama 10 ya. Oke, jadi maksimum adalah di 11, yaitu dari Bank B. Nah, oke. Untuk soal nomor 3, yaitu soal dari SBMPTN tahun 2017, sebuah kedai kopi yang baru saja dibuka selama seminggu sedang melakukan pengecekan terhadap hasil penjualan berbagai jenis minumannya selama seminggu. Oke, ini hasil pengecekannya. Oke, jika setiap pembelian espresso dan americano diberikan diskon sebesar 10%, dari dua tabel awal ini diberikan diskon 10%. Sementara mochaccino, cafe latte, dan macchiato diberikan diskon sebesar 20%. Oke, ini 20%. Menu apakah yang memberikan keuntungan paling sedikit bagi kedai kopi tersebut? Oke, karena ada diskon, berarti kita cari harga jual setelah diskon. Harga jual setelah diskon. Itu bisa diperoleh dari harga jual dikali dengan diskonnya. Oke, untuk espresso harga jualnya 20.000, itu punya diskon 10% atau 0,1. Berarti bukan harga jual ini ya, total diskon nih, maaf. Ini berarti total diskon. Total diskon, yaitu 2.000 ya, maaf. Lalu untuk americano berarti 20.000 juga dikali 0,1, sama ya, 2.000. Untuk mochaccino yaitu 20.000 dikali 20% atau 0,2. Jadinya 4.000 ya. Cafe latte 25.000 dikali 0,2 jadinya 5.000. Lalu macchiato 15.000 dikali 0,2 20% yaitu 3.000. Oke. Setelah itu saya buat tabel yang baru di bawah. Kita cari harga jual setelah diskon. Oke. Oke, misalkan menunya saya singkat saja ya. E untuk espresso, A untuk americano, MO untuk mochaccino, C untuk cafe latte, dan MA untuk macchiato. Oke, harga jual setelah diskon itu bisa dipilih dari harga jual dikurangi total diskonnya.
Oke, berarti untuk espresso 20.000 dikurangi 2.000, berarti 18.000. Lalu untuk americano sama 20 dikurangi 2.000, 18.000. Mochaccino berarti 20.000 dikurangi 4.000, jadi 16.000. Lalu untuk cafe latte 25.000 dikurangi 5.000. Nah, 20.000. Macchiato 15.000 dikurangi 3.000, yaitu 12.000. Oke, ya udah setelah itu kita cari keuntungan tiap cangkir. Keuntungan tiap cangkir. Yaitu diperoleh dari harga jualnya setelah diskon. Harga jual diskon dikurangi dengan modal. Berarti untuk espresso 18.000 dikali 15.000, jadi 3.000 ya. Lalu untuk americano berarti 18.000 dikurangi 17.000 jadi 1.000. Mochaccino 16.000 dikurangi 14 jadi 2.000. Untuk cafe latte 20 dikurangi 18.000 jadi 2.000. Dan macchiato 12.000 dikurangi 12.000, 0. Oke, dari sini kan kita bisa peroleh bahwa dalam macchiato itu keuntungan tiap cangkirnya 0, sehingga dia tidak akan memberikan keuntungan apapun. Jadi jawabannya adalah macchiato. Ya, kita nggak usah mencari total keuntungan lah ya, karena macchiato itu jelas tidak memberikan keuntungan ataupun kerugian. Jadi dia akan balik modal saja. Jadi ya udah, nggak usah berpikir panjang, langsung aja jawab macchiato. Oke? Oke, untuk soal terakhir, soal nomor 4, yaitu soal SBMPTN tahun 2016. Pak Harjo memiliki usaha tanaman hias. Pada catur bulan kedua, ia mendapatkan data atas usahanya sebagai berikut. Ya, oke, tabel lagi ya. Ya, karena soal tentang tabel ini. Lalu diketahui keuntungan baru dapat diperoleh apabila bunga terjual lebih dari 30 pot. Berarti pas 30 pot dia balik modal ya. Pada bulan apa Pak Harjo mendapatkan keuntungan di bawah 110.000? Oke, paling enak kita bikin tabel keuntungan pot aja lah ya. Keuntungan pot. Oke. Lalu ini jenis bunga sama. Lalu bulannya dicatur bulan 2 yaitu Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Oke, jenis bunganya MA untuk mawar, ME untuk melati, A untuk anggrek, KA untuk kamboja, dan KE untuk kenanga. Oke, pada bulan Mei, bunga mawar itu laku 30, jadinya dia tidak memberikan keuntungan, jadi 30 dikurangi 30, 0. Untuk melati 40 dikurangi 30, 10. Anggrek 5, kamboja 0, kenanga 0. Oke, Juni berarti untuk bunga mawar 10, melati 0, anggrek 5, kamboja 0, kenanga 0. Untuk bulan Juli berarti ini mawar 0, melati 0, anggrek 5, kamboja 0, kenanga 0. Lalu untuk bulan Agustus berarti ini 5, untuk melati 0, anggrek 0, kamboja 5, kenanga 0. Oke. Setelah itu kita bikin tabel baru yang namanya total keuntungan. Jangan total keuntungan, keuntungan saja lah. Keuntungan. Oke, keuntungan sama isinya tiap bulan. Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Oke, untuk bulan Mei, bunga mawar. Berarti kan harga potnya 10.000. Dikali 0 jadinya 0 juga. Juni jadinya 10.000 kali 10 yaitu 100.000. Juli 0, Agustus 50.000. Oke, untuk bunga melati, harga per potnya itu 20.000. Dikali 10 jadi 200.000. Untuk Juni 0, untuk Juli 0, Agustus 0. Oke, untuk anggrek harga per potnya 15.000, jadi untuk bulan Mei 15 kali 5, 75.000. Juni juga 75.000. Juli 75.000. Ini 0. Lalu untuk kamboja per potnya 10.000, jadinya ini 0, Juni 0, Juli 0, dan Agustus 50.000. Oke, yang terakhir karena 0 semua ya udahlah 0.
Lalu kita total. Total Mei adalah 275.000, total Juni adalah 175.000, total Juli 75.000, lalu total Agustus 100.000 ya. Oke, jadinya Pak Harjo menekan keuntungan di bawah 110 ya. Adalah bulan Juli dan bulan Agustus. Itu deh. Oke. Oke, semoga video ini membantu dan semangat belajarnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.